Namun, pada tanggal 2 Desember 2024 lalu, pasar pojok Pramuka ini mengalami kebakaran hebat yang menghanguskan 50 kios dengan satu korban jiwa. Banyak pihak menduga kebakaran pasar ini ada hubungannya dengan kasus ijazah palsu Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Press, kembali bersama saya Aswandi As'an dalam Ngopi Ngobrol Politik Indonesia ThePress.id, agar saya, Anda dan kita semua paham tentang politik. Sobat The Press, pasar Pramuka tiba-tiba viral setelah disebut sebagai tempat mencetak ijazah Jokowi. Pasar yang lebih dikenal dengan pasar burungnya itu pernah mencuat namanya tahun 2006 lalu karena kasus meninggalnya seorang penyanyi muda di sebuah hotel di kawasan Matraman, Jakarta. Pasar yang terletak di sisi selatan Jalan Pramuka ini adalah salah satu pasar tradisional di Jakarta yang menyediakan aneka produk dan jasa dengan harga lebih terjangkau. Pasar Pramuka dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Pasar Jaya, badan usaha milik daerah milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di Jakarta sendiri, Pasar Pramuka lebih dikenal sebagai pasar burung karena posisi kios pedagang burung pasar itu yang bisa dilihat langsung dari Jalan Pramuka. Berbagai jenis burung beserta perlengkapan pemeliharaan dan perawatan burung berjejer di sisi selatan Jalan Pramuka, Jakarta. Dulu, Pasar Pramuka tidak hanya dikenal dengan barang-barang berharga murah, tetapi juga karena menyediakan produk atau barang-barang yang sulit didapat di tempat lain, seperti alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Pasar ini sempat mencuat namanya sebagai tempat penyedia obat murah dan lengkap setelah kasus meninggalnya seorang penyanyi muda yang di sebuah hotel di Matraman, Jakarta pada Desember 2006. Peralatan medis dan obat-obatan yang biasa digunakan penyanyi itu disebut polisi berasal dari Pasar Pramuka. Selain barang dan produknya, Pasar Pramuka juga dikenal sebagai tempat pembuatan dokumen penting atau surat-surat berharga lainnya. Namun kios cetakan dan pembuatan dokumen ini bukan kios yang ada di Pasar Pramuka yang dikelola PD Pasar Jaya yang terletak di selatan Jalan Pramuka, tetapi kios yang terletak di sisi pojok Jalan Pramuka dan Jalan Salemba Raya. Karena posisinya terletak di pojok kedua jalan itu, pasar ini lebih dikenal dengan Pasar Pojok Pramuka. Pasar Pojok Pramuka inilah yang menyediakan jasa pengecekan skripsi, percetakan, dan pembuatan dokumen penting. Ada sekitar 50-an kios yang ada di pasar ini, yang kesemuanya menyediakan barang dan jasa yang berkaitan dengan cetak-mencetak dan pembuatan dokumen. Pasar Pojok Pramuka ini langganan bagi para mahasiswa perguruan tinggi yang ada di Jalan Pramuka, Salemba, Diponegoro, dan Keramat Raya. Pasar ini menjadi solusi bagi mereka yang butuh dokumen cepat tanpa harus melalui proses birokrasi yang rumit. Namun, pada tanggal 2 Desember 2024 lalu, Pasar Pojok Pramuka ini mengalami kebakaran hebat yang menghanguskan 50 kios dengan satu korban jiwa. Banyak pihak menduga kebakaran pasar ini ada hubungannya dengan kasus ijazah palsu Jokowi yang disebut Betor Suryadi dicetak di pasar tersebut. Pasar ini terbakar 2 tahun setelah kasus ijazah palsu Jokowi mencuat ke publik dengan terbitnya buku Jokowi Undercover yang ditulis Bambang Tri. Pernyataan Betor Suryadi itu membuat Pasar Pramuka viral lagi. Politisi PDI Perjuangan itu belak-belakan menyebut ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka, bukan di UGM. Saya ini aktivis, saya tahu betul jejak rekamnya. Soal ijazah itu, saya berani bilang, itu dibuatnya di Pasar Pramuka, bukan di UGM. Silakan cek saja, datanya tidak akan pernah konsisten, ujar Betor Suryadi dalam sebuah forum diskusi di Jakarta 22 Juni 2025. Tidak hanya menyebut tempat, Betor juga menyebut beberapa nama sebagai pelaku yang terlibat dan ikut serta dalam pembuatan ijazah Jokowi menjelang pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta 2012 lalu. Namun dari sekian banyak nama itu, menurut Betor mengarah pada satu nama sentral, yakni Profesor Paiman Raharjo. Sosok ini diketahui pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Mustopo dan pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau PDTT di era pemerintahan Jokowi. Paiman Raharjo ini tidak hanya pernah punya kios usaha pengetikan skripsi dan dokumen di Pasar Pramuka, tapi juga dikenal dekat dengan Presiden Jokowi sebagai ketua relawan sedulur Jokowi, kata Betor seperti dikutip suaranasional.com Selasa 24 Juni 2025. Betor menjelaskan dari informasi yang dia peroleh, terdapat dugaan kuat bahwa Widodo, nama yang disebut ikut mencetak ijazah Jokowi, pernah menemui Paiman Raharjo di Pasar Pramuka dalam rangka menyusun dokumen penting yang diduga berkaitan dengan pembuatan ijazah. Ia menilai fakta ini memperkuat dugaan keterlibatan langsung tokoh-tokoh relawan dan kader internal PDIP dalam proses pembuatan ijazah tersebut. Bertemunya Widodo dengan Profesor Paiman di Pasar Pramuka menjadi titik penting dalam rekonstruksi alur pembuatan ijazah itu. Ini bukan lagi sekedar asumsi, tegas Betor meyakinkan.
Betor menyatakan investigasi timnya sudah cukup kuat untuk menjadi dasar tuntutan penghentian penyelidikan terhadap aktivis TPUA yang selama ini dijerat dalam kasus pelaporan balik. Semestinya Polda Metro Jaya, kata Betor, menghentikan proses pemeriksaan terhadap aktivis yang dituduh menyebarkan informasi palsu, membebaskan Bambang Tri, dan menghentikan pengadilan Solo dan Sleman. Tugasku selesai. Telah ditemukan lokasi dan aktor penerbitan ijazah itu. Sekarang waktunya publik menilai dan lembaga penegak hukum bersikap, tegas Betor lagi. Sobat The Press, apakah lembaga penegak hukum berani bersikap dengan statement Betor Suryadi yang menyebut nama pelaku dan pasar pramuka sebagai tempat pembuatan ijazah Jokowi? Bagaimana dengan hasil forensik polisi sebelum ini yang menyebut ijazah Jokowi identik atau asli? Demikian juga alat bukti lain yang disuguhkan polisi berupa lembaran harian KR atau Kedaulatan Rakyat yang memuat pengumuman penerimaan mahasiswa baru UGM tahun 1980. Bukti yang disebut palsu oleh Dr. Tifa dan Roy Suryo karena ada ciri khas halaman KR yang tidak ada dalam halaman lembaran KR versi polisi. Bagaimana pula dengan keyakinan Rektor UGM, Ova Amelia, yang menegaskan pihaknya yakin ijazah Jokowi asli pada tahun 2020 lalu saat isu ijazah palsu Jokowi ini mencuat. Kami meyakini bahwa mengenai keaslian ijazah S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, kata Ova Amelia dalam konferensi pers Selasa 11 Oktober 2022 lalu. Pertanyaan penting lainnya adalah, apakah Jokowi sendiri masih bersemangat dan punya energi mendapatkan cara dan bukti baru untuk meyakinkan publik akan keaslian ijazahnya itu? Mengingat kondisi kesehatannya makin parah. Belum lagi termasuk kasus-kasus lainnya, seperti tambang nikel di Raja Ampat yang disebut melibatkan keluarga dan kroninya. Rumitnya masalah, juga banyaknya pihak dan nama-nama besar yang terlibat dalam kasus ijazah palsu ini, membuat kasus ini diperkirakan tidak akan selesai di pengadilan. Putusan pengadilan akan menjadi kegaduhan baru, karena akan banyak pihak mempertanyakannya di tengah kepercayaan publik terhadap lembaga hukum yang menurun tajam. Karena itu, setelah episode Pasar Pramuka ini, maka paling aman adalah menghentikan semua proses hukum terkait ijazah palsu Jokowi yang sedang berjalan saat ini. Keputusannya diserahkan kepada publik untuk menilai ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Tapi jangan kaget bila setiap melewati pasar burung di Jalan Pramuka itu terdengar kicauan tentang ijazah palsu Jokowi. Wallahu alam. Karena bisa jadi juga Pasar Pramuka akan jadi episode baru untuk mengungkap fakta sejati tentang ijazah palsu agar tak menjadi aib dan catatan kelam bangsa ini ke depan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.